Sudah tentu yang datang ke masjid itu, makanya kan orang yang datang ke masjid orang yang beriman kan, orang mukmin. Kalau dia tidak datang memang orang munafik. Ada bedanya di situ Pak ya. Ya. Dia bisa datang ke masjid karena dia mukmin. Kalau dia tidak datang kan kata Rasulullah maklumun nifaq. Ini untuk ngoreksi diri kita. Jangan nunjuk orang, jangan, awas, hati-hati. Ya, lu nggak ke masjid munafik lu, jangan, bahaya itu. Ya, tunjuk diri sendiri saja. Ya, kita muhasabah pada diri kita dengan hadis ini. Jangan-jangan saya benar-benar orang munafik ini karena terdengar suara adzan saya tidak bersegera, karena Rasulullah menyatakan begitu. Sebagai muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semua alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan kesehatan kepada kita dan berbagai nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah tempat yang terbaik ini kita nikmati, sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatul jamaah, salat berjamaah ini memberikan satu harapan kepada kita dalam melakukannya dengan berbagai kemuliaannya. Terdengar suara adzan, tempatnya masjidnya Masya Allah, pahalanya luar biasa ya. Tetapi bisa jadi begitu berat datang ke masjid. Makanya untuk dapat menikmati masjid dan sholat jamaah, jangan terjebak kepada hukum sholat berjamaah. Karena kalau kita menikmati hukum sholat berjamaah itu, ya kan tidak wajib kan. Emang nggak boleh sholat sendirian di rumah? Emang nggak boleh sholat subuh jam 5:30? Boleh nggak? Boleh. Nah kalau itu dijadikan dasar, maka kita tidak akan menikmati suara terbaik dari masjid, tidak menikmati tempat yang terbaik di masjid, tidak menikmati kebersamaan dalam hidup. Jadi jangan dilihat dari sisi hukumnya. Maka sholat berjamaah ini adalah sholat yang Rasulullah jelaskan begitu detail, sampai Rasul menyatakan, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjidi
la yakhruju illa sholata lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yahdus. Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi sholatin man tadurus sholah. Muttafaqun alaihi. Idza tawaddu'a fa hasanal wudu. Makanya kalau mau ke masjid itu wudunya di rumah. Ya. Wudunya di rumah. Kecuali nggak ada air lain lagi. Afdolnya kita berangkat dari rumah posisinya sudah tahur, sudah bersuci. Kemudian keluar ke masjid. Memang ke masjid tidak untuk ngapa-ngapain kecuali untuk sholat. Ada orang ke masjid mau tidur doang ada? Ya. Jadi memang keluar dari rumah sudah berwudu, sudah bersuci dan dia berangkat ke masjid memang mau sholat, bukan mau nukerin sendal. Ya. Atau mau ketemu dengan seseorang, tidak. Niatnya memang mau sholat sesuai dengan waktu sholat yang sudah ditentukan. Maka ketika dia melangkah, rufi'at lahu biha darajah, maka langkahnya itu menaikkan dirinya derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan juga langkahnya tadi menghapus kesalahan dan dosanya. Jadi mengangkat kaki kanan, Allah ampuni dosa, kemudian mengangkat kaki yang lain, Allah naikkan derajat. Ini belum bicara sholat, baru berangkat. Idza shalla lam tazal malaikah tusolli alaihi. Nah, ketika kita sholat, dan malaikat selalu mendoakan kita. Jadi malaikat mendoakan kita ketika kita sholat di masjid. Saya tidak mengatakan di rumah malaikat tidak mendoakan, tapi dalil terhadap orang yang sholat di masjid, ketika dia sholat tusalli alaihi madama fi musallahu. Apa doanya? Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, muliakanlah dia dan berikan kasih sayang kepadanya. Yang berdoa siapa? Malaikat. Doa malaikat pasti diijabah. Ya. Sama dengan seperti sekarang ini, posisi kita ketika kita masih di masjid, nilai kita adalah seperti kita sedang sholat. Makanya kalau sudah ke masjid jangan buru-buru mau pulang aja. Di rumah ada apa? Ya. Kecuali memang ada kepentingan yang lebih dari yang sedang dilakukan. Nikmati, ini tempat yang paling mulia. Makanya kalau ba'da subuh ini adalah masjid ini punya hak. Punya hak apa? Dari ba'da subuh sampai nanti sholat syuruk. Ini tempat harus kita tungguin, harus kita nikmati. Maka dianjurkan kita setelah sholat subuh berjamaah berzikir. Ya, kalau seperti ada ta'lim begini kita duduk tenang. Ya, ngantuk-ngantuk dikit bolehlah. Ya.
Ini tempat yang paling mulia, yang dia senang kita menunggu di dalamnya, dan posisi kita adalah seperti kita sedang melaksanakan sholat. Nah, itu baru berangkat dari rumah kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah naikkan derajat kita. Kemudian riwayat yang lain, Atan nabi rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qaidun yakuduni ilal masjid fasa'ala Rasulullah ayurakhkhasa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu falamma walla da'a faqala lahu hal tasma'un nida bis shalah qala na'am fa'ajib. Datang orang buta beneran, ini nggak bisa melihat, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang menuntun saya, sehingga saya tidak mungkin sholat ke masjid. Maka saya minta rukhsah, minta keringanan supaya saya tidak sholat ke masjid. Ini yang datang orang apa? Orang buta, tidak melihat. Buta matanya, bukan buta hatinya, bukan. Buta matanya, fisiknya dia tidak mungkin datang ke masjid. Dia minta kepada Rasulullah supaya diberikan rukhsah untuk tidak sholat ke masjid berjamaah. Lalu kata Rasulullah, oke lah kalau begitu. Setelah Rasulullah meninggalkan, Rasulullah manggil lagi, hal tasma'un nida bis shalah, ente denger adzan sholat nggak? Nah, dijawab oleh si buta tadi, saya dengar ya Rasulullah. Kalau dengar berangkat ke masjid. Ini yang buta. Ya. Makanya biar tidak berangkat ke masjid, adzannya nggak usah kencang-kencang. Ya, karena ada bilang adzan nggak usah kencang-kencang adzannya, mengganggu orang. Ya, itu yang ngomong siapa? Setan. Karena setan itu takut sama adzan. Jadi kalau adzan, berdengar suara adzan, setan lari dia. Lari sekencang-kencangnya. Begitu adzan selesai, balik lagi dia. Lalu qomat. Begitu qomat, lari lagi dia. Selesai qomat, balik lagi. Mengganggu kita yang sholat. Salah satunya setan membisik kita apa? Udkur hada, udkur hada. Kata setan, ingat ini, ingat itu. Benar nggak tuh? Benar. Tapi jangan nyalain setan mulu. Ya, memang itu tugas setan untuk mengganggu kita. Kata setan, udkur hada, udkur hada. Ingat ini, ingat itu. Faktanya memang kita mengalami seperti itu. Ya, masih ke masjid aja dia masih ganggu kita. Kalau di rumah kira-kira ganggu nggak? Hah? Lebih lah di rumah. Ya, makanya ibu bapak sholat di rumah zuhur 6 rakaat. Iya, karena lupa ini rakaat keberapa ini. Itu setan mengganggu. Ya. Maka ketika kata Rasulullah, kamu dengar adzan nggak? Dengar, berangkat. Kan sebagian ulama ada mengatakan ini dalil sholat berjamaah wajib. Karena yang buta saja selama dia mendengar adzan tetap harus berangkat ke masjid. Alhamdulillah kita nggak buta, ya. Kemudian larinya masih kenceng, ya.
Ada juga yang beralasan orang nggak ke masjid karena rumahnya jauh dari masjid. Tidak ada alasan orang rumahnya jauh dari masjid lalu dia tidak berangkat ke masjid. Ini yang jauh nih, ya. Lalu dia tidak berangkat ke masjid karena rumahnya jauh dari masjid. Ada riwayatnya, ya. Hadisnya agak panjang, jadi ada namanya Bani Salamah. Bani Salamah itu rumahnya jauh dari masjid. Lalu karena rumahnya jauh dari masjid, di samping masjid ada tanah kosong, kira-kira gitu. Akhirnya dia berniat mau pindah. Rasulullah mendengar itu, ya. Kata Rasulullah, saya dengar kamu mau pindah ke dekat masjid. Ya Rasulullah, ya. Diizinkan nggak sama Rasulullah? Ketika orang Bani Salamah tadi rumahnya jauh dari masjid, dia selalu datang ke masjid walaupun jauh rumahnya, ya. Lalu dia mau pindah ke dekat masjid dengan harapan kan kalau dekat sama masjid kan biasanya rada gampangan ke masjid, ya. Biasanya ke masjid yang dekat apa yang jauh yang rada duluan? Hah? Mestinya yang dekat, mestinya, ya. Nah, ini Bani Salamah mau pindah. Saya dengar kata Rasulullah, antum mau pindah ke samping masjid. Ya Rasulullah. Rasulullah izinkan nggak? Ternyata tidak diizinkan. Rumah kamu yang jauh itu dan kamu sudah datang ke masjid, kaki kamu itu ada asarnya, ada nilainya. Makanya Rasulullah tidak mengizinkan itu, ya. Tidak mengizinkan walaupun rumahnya jauh dari masjid, ya, dia tetap supaya tidak pindah. Karena perjalanan jauh itu nilainya berbeda dengan yang dekat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ke masjid karena rumahnya jauh. Bahkan ada riwayat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'doman nasi fis shalah ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Sesungguhnya pahala yang paling banyak buat orang yang sholat adalah ketika dia berangkat dari rumah menuju masjidnya, itu ab'aduhum, yang paling jauh. Jadi sebetulnya kita rugi di rumah dekat masjid ini, ya. Apalagi udah dekat masbuk lagi, ya Allah, ya. Udah dekat masbuk. Logikanya kelihatannya lebih praktis, tapi ternyata sunnah Rasulullah tidak begitu. Bahkan ab'aduhum, mana yang paling jauh. Makanya kalau ada musola, kan ada orang sholat di musola, ya. Jamaahnya 6 orang, 7 orang ada, ya. Tapi masih demen aja di musola itu. Saya nggak tahu dalilnya apa itu, ya. Yang jelas semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahalanya, dan semakin jauh jaraknya semakin banyak juga pahalanya. Ya, sholat di Masjidil Haram itu 100.000, sholat di Masjid Nabawi 1.000 apa 10.000? Ya, antara itu dah. Kenapa pahalanya banyak? Jamaahnya banyak. Dilihat dari apa faktanya begitu, ya. Jadi kalau Masjid Al-Barakah ini pengen jamaah pahalanya seperti Masjidil Haram, jamaahnya banyakin sebanyak Masjidil Haram. Kalau dilihat dari riwayat,
bahwa semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahalanya. Makanya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ini sebenarnya kita saling memberi, saling memberi pahala, karena sebanyak jamaah yang ada maka pahalanya juga semakin banyak. Maka masjid ini sebetulnya adalah tempat yang bisa menyelamatkan kita bersama-sama, bukan sekedar fisik, tapi memang dia tempat. Makanya masjid itu Baitullah, rumah Allah. Antum diundang wali kota aja udah seragamnya apa ya gitu. Itu mau ketemu wali kota, ya, seragamnya apa? Janji jam 7, jam 5 sudah nyampe. Masya Allah, itu ketemu wali kota. Mau ketemu Allah, ini dia. Logika-logika ini perlu kita style dalam hidup ini. Ya, kita mau ketemu Allah di rumah Allah, dan kalau kita datang ke rumah Allah pasti Allah berikan hidangan yang luar biasa. Sehingga untuk menikmati masjid ini adalah bagian dari bagaimana kita merasa nanti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diawali dengan adzan. Dalam pembahasan adzan itu lafadznya kalimah-kalimah tauhid. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Itu mengingatkan kita ketika asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika adzan diingatkan kalau ente bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah manggil ente, masa ente nggak nyamperin? Nah, gitu ya. Yang manggil siapa? Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad mengajak kita, katanya cinta Rasulullah. Tapi ketika mendengar saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak bersegera. Itu panggilan yang harus kita respon. Nah, dengan demikian Rasul menjelaskan, man sarrahu ayalqallaha ta'ala godan musliman falyuhaffid haula'i sholawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang nanti mau mudah ketemu dengan Allah, semua kita berpikir supaya kita ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Walaupun dia mengatakan ketika kita datang ke masjid ini kita mau ketemu dengan Allah. Ketika kita melakukan kebaikan kita ketemu dengan Allah. Tapi hakikat ketemu dengan Allah adalah nanti. Ya. Maka siapa yang mau ketemu dengan Allah besok, nah dikatakan besok itu artinya apa? Kalau udah mati. Karena yang namanya godan itu adalah urusan besok, itu adalah urusan yang pasti adalah mati. Yang lain-lain belum pasti. Yang lain-lain belum pasti. Yang pasti itu adalah mati. Fal yuhaffid ala haulai sholawat,
maka kalau yang mau dimudahkan ketemu dengan Allah supaya menjaga solat-solat haitsu yunadi bihinna, di mana suara adzan terdengar. Ya. Ketika suara adzan terdengar, antum di mana saja mendengar suara adzan, ada datengin. Falyuhaffidz alaihi. Ya, kalau ingin ketemu Allah dengan mudah. Fa inna Allaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena Allah sudah memberikan ketentuan syariat kepada nabi kamu sunanal huda, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya sholat berjamaah ini sunnah Rasul. Artinya kebiasaan Rasulullah. Hukumnya memang sunnah, hukumnya. Ya. Yang mewajibkan sholat berjamaah itu Imam Ibnu Hanbal. Ya, tapi imam-imam yang lainnya itu adalah tidak mewajibkan, makanya sunnah. Apa logikanya Imam Ibnu Hanbal? Dia mewajibkan. Ada namanya sholatul khauf. Sholat khauf itu sholat berjamaah lagi perang. Ada anjuran, ya, dalam situasi perang dianjurkan tetap sholat berjamaah. Kalau dalam situasi perang aja dianjurkan berjamaah, apalagi dalam suasana tidak perang. Ini dalilnya, termasuk dalil tadi tuh yang si buta tadi. Termasuk ada dalil yang lain, kata Rasulullah, yang tidak sholat berjamaah rumahnya saya bakar. Bapak mau ngambil yang mana? Yang wajib, yang sunnah? Ya, yang sunnah saja. Karena bapak ngambil yang wajib nanti pas tidak bisa nyampe berarti sholatnya tidak sah. Cuma yang sunnah ini jangan dibikin enteng, ya sunnah ini, sehingga tidak termotivasi untuk datang ke masjid. Ya. Jadikan dia adalah motivasi untuk kita berangkat ke masjid. Sunanul huda. Wa innahu min sunanil huda. Walau annakum sholaitum fi buyutikum. Kalau kamu sholat di rumah-rumah kamu, kama yusalli hadal mutakhallaf, sebagaimana orang yang tidak melakukan sunnah Rasul tadi, fi baiti lataraktum sunnata nabikum. Berarti kalau kamu sholat di rumah meninggalkan sunnah Rasulullah. Ada kaidah al aslu fil ibadah al ittiba. Asal hukum, asal ibadah itu al ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Rasulullah sudah tentu. Ya. Tidak mengikuti kemauan sendiri. Tidak usah dijawab. Ketika bapak sholat di rumah itu alasannya apa? Nah, nanti pikirin sendiri. Ketika bapak sholat di rumah, apa alasan bapak sholat di rumah? Yang jelas kata Rasulullah, kalau kamu sholat di rumah berarti la taraktum sunnata nabikum, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabikum la dolaltum, kalau kamu meninggalkan sunnah Rasulmu berarti kamu sesat. Memang dalilnya agak ini, agak mengerikan. La dolaltum, kalau kamu meninggalkan sunnah Rasulmu berarti kamu sesat. Bahkan bukan hanya itu, walaqad ra'aitana wa ma yatakhallafunanha illa munafiqu ma'lumun nifaq. Bahkan
yang tidak mengikuti sunnah Rasul dia munafik. Nah, ini dalil-dalil ini jadikan dasar untuk supaya kita termotivasi selalu sholat berjamaah. Bayangkan kalau kita dibilang sesat, bayangkan kalau kita dibilang munafik. Untuk motivasi saja, ya, karena kita ini hidup ini kalau kurang motivasi kan tidak semangat ya. Belum lagi besok kalau mati. Padahal mati itu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Aktivitas kita di dunia ini banyak betul sesuai dengan profesi masing-masing. Tetapi yang akan dihisab nanti pertama kali adalah tentang amalan sholat. Ya. Jadi presiden tuh pahalanya banyak nggak? Banyak. Ya banyak pahalanya jadi presiden itu. Duitnya juga banyak. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi tetap nanti yang akan dihisab pertama bagaimana sholatnya. Kenapa sholatnya? Karena sholatnya yang akan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, nggak mungkin dia korupsi, ya. Nah, itu. Kalau sholatnya benar, karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi munafikul ma'lum, ya, dia menjadi orang yang munafik. Ini beberapa hadis, ya, di samping hadis yang memberikan kesegaran kepada kita, langkah dari rumah, dengan berangkat dari rumah kita sudah wudu, kaki kita kemudian diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita termasuk orang yang sesat. Karena kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan tadi kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, munafikun ma'lumun nifaq. Benar-benar dia adalah munafik. Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling bawah, aspal. Kadang tapi ada aspal di atas. Itu di atas aspal di jalan. Itu beberapa riwayat kaitannya sholat berjamaah. Karena jamaah kita ini, sholatnya ini yang paling banyak sholat berjamaahnya di waktu sholat Jum'ah. Maka kata orang Yahudi, kata Presiden Amerika kira-kira kalau sekarang, kata Trump, orang Muslim itu tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau sholat subuhnya jamaahnya belum seperti sholat Jum'ah. Itu terjadi dialog dalam satu buku. Orang Yahudi bilang begitu. Sampai hari ini kan kita masih kalah apa menang sama orang Yahudi? Kalah kita. Ya, kalah. Harus kita akui. Kekuatannya ada pada sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah masih banyak yang sholat subuhnya
sama dengan sholat Jumat. Masjidil Haram bisa jadi ya, Masjid Nabawi bisa jadi sholat subuhnya jamaahnya sama dengan Jumat. Di pesantren-pesantren masih ada, termasuk di penjara. Pak, di penjara itu sholat subuhnya jamaahnya sama dengan Jumat, karena memang dia nggak pergi kemana-mana. Jadi sholat subuh jamaahnya banyak tuh di penjara itu, seperti jamaah sholat Jumat ya. Kalau gitu biar diperbanyak penjara biar bajunya banyak ya. Jadi kita sudah kalah dengan Yahudi ini karena senjatanya ada di situ ya, kekuatannya ada pada sholat subuh berjamaah. Nah, sekarang kembali kepada kita ya. Bagaimana kita bisa menikmati sholat berjamaah? Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah? Di samping pahalanya berlipat, langkahnya dari rumah diberikan kebaikan dan dinaikkan derajat dan begitu berikutnya. Nah, inilah beberapa riwayat yang harus kita jadikan pegangan supaya menikmati sholat berjamaah di masjid. Kecuali memang ada urusan yang lebih penting. Karena memang dalam beberapa kasus ibadah bisa dikalahkan dengan muamalah ya. Dalam beberapa kasus ibadah sholat berjamaah ini kan ibadah, bisa dikalahkan dengan muamalah. Contohnya apa? Contohnya ketika Bapak misalkan, sebutlah yang gampang, seorang dokter sedang operasi ya. Seorang dokter sedang operasi, dia biasanya kalau tidak operasi selalu sholat berjamaah ya. Lalu dia sedang mengoperasi pasiennya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, saya sholat berjamaah dulu ya. Ya, dalam kasus seperti ini dia boleh tidak berjamaah. Jadi muamalah, kaidahnya muamalah bisa dikalahkan oleh ibadah. Nah, makanya ketika kita mendengar suara adzan, Bapak lagi ngapain? Ya, apakah yang sedang Bapak lakukan itu bisa ditinggalkan atau tidak? Kalau harus ditinggalkan, apalagi? Kalau bisa kalau tidak bisa tinggalkan jangan. Pak polisi ya sedang mengatur jalan ya, macet dan lain sebagainya, boleh dia tidak sholat berjamaah. Cuma jangan dijadikan dalil. Begitu mau waktu sholat pura-pura sibuk. Nah, jadi ibadah itu dalam satu kasus bisa dikalahkan dengan muamalah. Orang boleh tidak puasa karena sakit, maka dia bayar fidyah. Fidyah itu kan muamalah akhirnya. Akhirnya uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, kaitannya sholat ini pastikan bahwa kita tidak berangkat ke masjid, tidak berjamaah karena saya sedang melakukan sesuatu yang tidak mungkin saya tinggalkan. Sehingga saya sering buat istilah itu. Ketika terdengar suara adzan, lalu kita nggak ngapa-ngapain, tidak berangkat juga ke masjid, yang datang malaikat maut. Kata malaikat maut, lu pergi ke masjid atau gua matiin? Terus kata Bapak apa? Matiin aja gitu ya. Ilustrasinya begitu. Ya. Makanya
panggilan Allah ini menjadi panggilan yang istimewa. Ya. Sudah tentu yang datang ke masjid itu, makanya kan orang yang datang ke masjid orang yang beriman kan. Orang mukmin. Kalau dia tidak datang memang orang munafik. Ada bedanya di situ Pak ya. Ya. Dia bisa datang ke masjid karena dia mukmin. Kalau dia tidak datang kan kata Rasulullah maklumun nifaq. Ini untuk ngoreksi diri kita. Jangan nunjuk orang, jangan, awas, hati-hati. Ya. Lu nggak ke masjid munafik lu, jangan. Bahaya itu. Ya. Tunjuk diri sendiri saja. Ya. Kita muhasabah pada diri kita dengan hadis ini. Jangan-jangan saya benar-benar orang munafik ini karena terdengar suara adzan saya tidak bersegera, karena Rasulullah menyatakan begitu. Sebagai muhasabah. Ya. Makanya sama hadis ini ada orang tidak mau menerima hadis ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Wong saya udah sholat masih dibilang munafik juga, nah, gitu. Ya, gitu ya. Tapi Rasul menyatakan demikian. Nah, makanya sekarang kembali kepada kita, kenapa Rasulullah sampai menyatakan demikian? Supaya memang hidup ini betul-betul kita harus mewaspadai. Bayangkan kalau panggilan Allah saja kita tidak respon, tapi panggilan yang lain respon, itu malah apa itu? Syirik bisa jadi ya. Ya. Allah manggil kita tidak taat, tapi kalau yang lain manggil malah kita taat. Bisa jadi syirik itu. Jadi kaitan dengan mendengar suara adzan ini sekaligus mengukur nilai akidah kita. Karena yang manggil siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan hayya 'alal falah. Untuk subuh lebih istimewa lagi. As-salatu khairum minan naum. Ini jadi jelas bahasanya. Ya. Tidur memang subuh itu Masya Allah enak betul ya. Enak. Tapi Rasul bilang dalam hadis ini, dalam adzan ini, as-salatu khairum minan naum. Pastikan salat lebih baik daripada tidur. Nah, untuk menjawab ini kan tidak mudah ini, ya. Dan begitu berikutnya apa yang dijelaskan dalam beberapa hadis tadi untuk memberikan dorongan kepada kita. Apalagi kita sudah masjid, punya masjid yang luar biasa. Sekarang masjid jarang yang jelek sekarang, ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai hadis terhadap bagusnya masjid ini tanda-tanda mau dekat kiamat, bukan. Kita demen sama masjid yang cakep, kira-kira gitu ya. Ini kan sekarang banyak orang dahulu ini masjid pada cakep ini karena tanda-tanda mau kiamat. Bisa jadi itu, karena kita tidak memanfaatkan tempat yang bagus, yang indah ini. Ya, dan jadikanlah tempat ini adalah tempat perlindungan kita. Yang akhirnya memang kita akhirnya dibawa ke masjid. Ke masjid jalan sendiri, jangan dianterin. Apalagi digotong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.